Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di sesi kami hari ini. Saya Nova. Dan saya Rafaifa. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan banget dengan dunia pendidikan masa kini, yaitu membangun pemikiran kritis dan kreatif melalui design thinking dan deep learning. Zaman sekarang, kemampuan berpikir kritis dan kreatif itu bukan hanya pilihan lagi, tapi kebutuhan. Di dunia kerja, dunia pendidikan, bahkan kehidupan sehari-hari, semuanya menuntut kita untuk bisa berpikir, bukan sekadar menghafal. Nah, dua pendekatan yang bisa bantu banget dalam hal itu adalah design thinking dan deep learning. Keduanya ini mengajak kita untuk belajar dengan cara yang lebih aktif, reflektif, dan tentu saja bermakna. Tapi sebelum bahas lebih jauh, Nova, coba deh menurut kamu, kenapa sih banyak orang sering dibilang pintar, tapi seringkali kesulitan dalam menyelesaikan masalah nyata? Nah, itu pertanyaan yang bagus, Faye, karena sebagian besar dari kita terbiasa belajar untuk ujian, bukan belajar untuk memahami. Kita sering menghafal teori tanpa tahu bagaimana menerapkannya. Dan disinilah peran design thinking dan deep learning muncul untuk mengubah cara kita belajar menjadi lebih mendalam dan bermakna. Oke, kita mulai dari design thinking dulu ya. Banyak yang ngira design thinking itu cuma buat desainer atau orang kreatif. Padahal sebenarnya ini bisa diterapkan di hampir semua bidang, termasuk pendidikan. Betul banget nih, Faye. Design thinking itu adalah cara berpikir kreatif untuk memecahkan masalah dengan berpusat pada manusia, atau istilahnya human-centered problem solving. Artinya, kita tidak hanya fokus pada produk atau hasil, tapi pada kebutuhan dan pengalaman pengguna. Dan menariknya, design thinking ini punya 5 tahap utama, yaitu yang pertama, empathize, yang kedua, define, yang ketiga, ideate, yang keempat, prototype, lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu test. Nah, tahap pertama yaitu empathize ini sangat penting. Di sini kita berusaha memahami masalah dari sudut pandang orang lain. Misalnya kita ingin membuat media pembelajaran untuk anak SD. Jangan langsung mikir pakai PowerPoint atau Canva ya, tapi coba tanya dulu apa yang bikin mereka susah belajar, bagaimana cara mereka menikmati pelajaran. Betul, dengan empati, kita belajar mendengarkan dan memahami dulu nih sebelum mencari solusi. Baru setelah itu masuk ke tahap define, yaitu merumuskan masalah utama. Kadang masalah sebenarnya itu bukan anaknya malas belajar, tapi cara belajar yang monoton atau medianya yang kurang menarik. Lalu tahap ketiga yaitu ideate, di mana kita belajar berimajinasi mencari ide sebanyak mungkin. Tidak ada ide yang salah di sini. V, kalau kamu di tahap ini, kamu biasanya tipe yang langsung curhat ide spontan atau nulis dulu semua? Aku tipe yang langsung ngomong dulu, nanti baru nyesel kalau idenya aneh. Tapi justru itu seru. Dari ide yang aneh itu kadang muncul solusi kreatif. Benar, dan setelah itu kita lanjut ke prototype, yaitu membuat versi percobaan dari solusi kita, dan tes yaitu mengujinya. Kalau gagal, ya nggak apa-apa, gagal itu bagian dari proses belajar. Jadi, desain thinking itu bukan hanya soal hasil akhir, tapi soal proses memahami, berempati, dan berinovasi. Dan dari situ, kita belajar berpikir kritis saat menganalisis masalah dan kreatif saat mencari solusinya. Sekarang kita bahas deep learning nih. Kalau dengan istilah ini, banyak yang langsung mikir ke kecerdasan buatan, padahal dalam dunia pendidikan, deep learning itu punya arti yang lain. Iya, dalam konteks belajar, deep learning itu berarti proses belajar yang mendalam dan bermakna, bukan sekedar hafalan jangka pendek. Nah, siswa benar-benar memahami konsep, bisa menghubungkan dengan pengalaman pribadi, dan menerapkannya di situasi baru. Misalnya nih, kalau kita belajar tentang perubahan iklim, kalau cuma surface learning kita hafal perubahan iklim disebabkan oleh efek rumah kaca. Tapi kalau deep learning kita paham kenapa efek rumah kaca terjadi, apa dampaknya, dan bagaimana kita bisa ikut mengatasinya. Bener banget. Jadi kita bukan hanya tahu teori, tapi juga mengenalkan, mengkritisi, dan menghasilkan gagasan baru dari pengetahuan itu. Dan ini yang membedakan antara belajar untuk nilai dengan belajar untuk makna. Baik, kamu sadar nggak sih deep learning ini juga melatih kita untuk reflektif. Kita diajak untuk bertanya, kenapa aku belajar ini? Apa kaitannya dengan kehidupan nyata? Apa yang aku lakukan setelah paham materi ini? Iya, dan di sinilah Nova,
Aku rasa banyak siswa mulai menemukan motivasi belajar yang sejati, bukan karena disuruh, tapi karena mereka merasa belajar itu bermanfaat. Guru juga jadi punya peran penting, bukan sekedar menyampaikan materi, tapi memfasilitasi pengalaman belajar yang bermakna. Nah, sekarang kita bahas keterkaitannya. Banyak yang nggak sadar kalau design thinking dan deep learning itu saling berterkaitan atau menguatkan. Design thinking menyediakan prosesnya, sedangkan deep learning adalah hasilnya. Betul, lewat design thinking, siswa mengalami proses belajar aktif. Mereka meneliti, berempati, membuat ide, berkolaborasi, dan menguji solusi. Dan saat mereka terlibat penuh dalam proses itu, deep learning otomatis terjadi. Contohnya, bayangkan nih jika kita punya proyek sekolah membuat inovasi untuk mengurangi sampah plastik. Siswa diminta melakukan observasi atau empathize, lalu mendefinisikan masalah atau define, dan mencari ide kreatif atau ide, lalu membuat produk yaitu prototype dan mengujinya yaitu tes. Selama proses itu, mereka belajar banyak hal tentang lingkungan, tanggung jawab, kerja tim, bahkan manajemen waktu. Dan semua itu tidak hanya mereka dapat dari hafalan, tapi juga dari pengalaman nyata. Nah, disitulah deep learning terjadi. Mereka tidak sekedar tahu bahwa sampah plastik berbahaya, tapi memahami dampaknya dan peduli dan mampu menciptakan solusi yang nyata. Keren banget kan? Kalau diibaratkan, design thinking itu kayak peta perjalanan, dan deep learning itu tujuan akhirnya. Tanpa proses berpikir desain, pembelajaran bisa dangkal. Tapi, tanpa tujuan pembelajaran mendalam, proses desain jadi nggak bermakna. Jadi, keduanya harus berjalan seiringan, dan inilah yang disebut pembelajaran abad ke-21, yang menuntut siswa bukan hanya know what, tapi juga know how dan know why. Kalau kita lihat manfaatnya, luar biasa banget nih. Pertama, siswa jadi lebih aktif, terbiasa bekerja sama, dan berani mengambil resiko. Lalu kedua, mereka juga belajar berpikir reflektif, menganalisis informasi, dan berinovasi. Guru pun diuntungkan di sini. Mereka tidak lagi jadi pusat pengetahuan, tapi jadi fasilitator pembelajaran yang mendorong eksplorasi dan kreativitas siswa. Lingkungan kelas jadi lebih hidup dan bermakna. Tapi tentu ada tantangannya juga nih. Kadang guru kesulitan membagi waktu. Siswa butuh adaptasi untuk berpikir mandiri, dan fasilitas teknologi di sekolah juga masih terbatas. Benar banget nih, Faye. Tapi dengan pelatihan guru, kolaborasi antar sekolah, dan pemanfaatan sumber daya sederhana, design thinking dan deep learning tetap bisa dijalankan. Kuncinya adalah kemauan untuk berubah dan berproses. Aku setuju banget nih, Nov. Karena pada akhirnya pendidikan itu bukan cuma soal nilai, tapi bagaimana membuat siswa berpikir, berempati, dan berkreasi. Jadi, kesimpulannya adalah design thinking mengajarkan kita bagaimana cara berpikir dan mencipta solusi, sementara deep learning mengajarkan kita bagaimana memahami secara mendalam dan bermakna. Keduanya membantu kita membangun kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Keterampilan penting yang dibutuhkan di era digital dan dunia kerja masa depan. Semoga setelah sesi ini kita semua bisa mulai belajar dengan cara yang lebih bermakna, bukan hanya untuk ujian, tapi untuk kehidupan. Terima kasih sudah menyimak sesi kami hari ini. Teruslah belajar, berpikir kritis, dan jangan lupa berinovasi. Saya Nova, Dan saya Rafifa. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.